Oke, terima kasih semuanya sudah datang hari ini. Mari kita siapkan hati, siapkan pikiran, fokus supaya kita bisa ikut ibadah kul malam ini. Saya serahkan ke Bro Rosi. Baik, shalom semuanya. Haleluya, haleluya. Luar biasa, lambaikan tangannya dong. Haleluya. Wow, thank you Pak Benaya ya. Pak Asim. Akyun. Asyung. Asyung ya, betul ya. Pak Asyun, shalom. Dan juga Pak Saud. Shalom Pak Saud. Dan ada dokter juga nih, Dokter View juga ikut bergabung. Shalom. Ya, shalom Pak Saud ya. Dan Pastor Yos nih. Oh, shalom, Pastor. Shalom, ya. shalom. Pastor Yos, shalom. Sorry, saya masih di luar ya. Di luar. Pastor. Shalom Pak Gembala. Pak Kusnadi, sorry. Ya, semuanya shalom ya. Saya ikut tapi masih di luar. Oke. Haleluya. Baik. Sekarang kita akan mengambil lagu pujian ya. Satu lagu pujian ya. Haleluya. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya kami memimpinku di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di hadapnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita percaya Bapak-Bapak semua ya, para pria dewasa di malam ini ya. Setiap langkah kita itu diatur oleh Tuhan. Gak ada yang namanya sebuah kebetulan. Kalau ketemu dengan teman, sahabat, mungkin kita diingatkan oleh seseorang, itu bukan suatu yang kebetulan, itu karena ada Tuhan sudah mengatur dan mengarrange segala keadaan kita hari ini. Dan percayalah, tangan kasih-Nya selalu memimpin kita. Amin. Walaupun di tengah badai COVID yang menakutkan, tapi kita akan tetap tenang karena ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Haleluya. Ya, langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Haleluya. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di hadapnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa ya, percaya kalau Tuhan itu menjadi tempat memimpin kita dalam keadaan kita. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita dan makmur kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan adalah kekuatan kita ya. Ya betul Pak Asyir. Haleluya. Ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu kita. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Oh ya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan melalui Bapak Gembala kita. Silakan Bapak Pak Hari untuk pimpin satu lagu ya. Terima kasih. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan oleh gembala kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat terjadi setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat terjadi setiap langkahku.
Kau bersama dalamku, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu. Saya persilakan kepada Pastor Min. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh kembali bersekutu bersama-sama kaum pria yang Tuhan berkati, kaum pria yang Tuhan sertai. Dan malam hari ini kami akan bersama-sama tentang family comes first dalam hidup kami. Biar kami mengutamakan keluarga kami menjadi yang utama, Tuhan. Terima kasih pengurapan-Mu menuntun setiap kami, hikmat-Mu mengurapi setiap kami, biar kami mengerti firman-Mu, dan kami semakin mencintai Tuhan. Mata kami senantiasa memandang kepada Engkau, dan Engkau semakin memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan pertemuan pria-pria dewasa malam hari ini ke dalam tangan tuntunan Roh Kudus. Berfirmanlah, urapi hamba-Mu, taruh pesan-pesan-Mu dalam lidah dan bibir hamba-Mu ini, biar hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat untuk pria-pria di tempat ini malam hari ini. Terima kasih Bapak, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pesan doa kami. Haleluya. Mari semua katakan amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom Pesta, shalom. Haleluya, haleluya. Ya, kita semua adalah pria yang luar biasa. Haleluya ya. Ya, haleluya. Ya, selamat. Mungkin ada yang belum disapa, semuanya sudah disapa. Ya, kita semua adalah. Ada yang belum disapa, Pastor. Oh, ini siapa Pak itu? Irvanes Handoyo dan Bapak Amos nih. Pak Amos, shalom. Pak Irvanes Handoyo, shalom. Shalom. Kemudian shalom, Bang. Haleluya. Kemudian ada papanya Ricardo Ko. Haleluya. Kemudian ada Vio, siapa ini Vio? Dokter Vio, ini salah satu teman sahabat rohani juga ini. Luar biasa. Kawal sekarang. Shalom. Shalom dokter. Pak Saud, Horas. Wah, haleluya. Ya. Horas. Tuhan. Horas Jalagabe, Saud. Horas Jalagabe, Pak Saud. Puji Tuhan. Rekan-rekan, shalom semuanya ya. Jadi kita malam hari ini akan berbicara tentang keluarga ya. Jadi Tuhan Yesus bicara gini kan, sikwa kita dengar. Kalau seorang itu tidak mencintai Tuhan lebih daripada keluarganya, dia tidak layak untuk kerajaan surga. Dan saya rasa itu pengertian yang salah ya. Karena pengertiannya adalah kita harus mengutamakan keluarga kita, karena waktu kita mengutamakan keluarga kita itu termasuk juga dalam ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan kalau kita nggak bisa mengasihi istri kita. Ya, jadi kalau kita masih berantem sama istri, ya suka lempar-lemparan handphone, lempar-lemparan piring, nggak bisa menghormati istri, ya maki-maki istri di depan orang, sorry, itu menunjukkan bahwa kita mungkin laki-laki, ya karena laki-laki itu diperoleh waktu lahir aja, gitu. Tetapi belum pria yang dewasa. Pria yang dewasa adalah pria yang bisa bagaimana melayani istrinya, ya, haleluya, itu pria yang hebat. Kenapa begitu? Karena dari seorang pria yang dewasa gitu ya, yang bisa bagaimana mengutamakan keluarganya gitu. Karena kan melayani Tuhan itu yang utama melayani keluarga. Yerusalem dulu. Nah, seorang pria yang bisa melayani keluarganya, dia adalah seorang pria yang dewasa, ya, seorang pria yang matang, seorang pria yang gini. Akan menjadi sumber berkat untuk keluarganya. Kenapa? Kita pria, saudara. Ada di sini yang setengah pria. Kita pria, ya. Apalagi ada nanti mungkin ada yang calon bapak gitu ya, abah.
ya, father, kemudian pater, yang artinya adalah sumber. Jadi sebenarnya keluarga kita akan baik-baik atau tidak, anak-anak kita akan baik-baik atau tidak, itu tergantung pater, ya, tergantung kita. Prianya seperti apa, dan puji Tuhan malam hari ini saya dikasih kesempatan oleh Bro Ronald untuk menyampaikan sesuatu yang penting untuk pria-pria supaya kita menjadi pria-pria yang diberkati Tuhan, ya. Karena hidup kita ini sumber, saudara, bayangin, saudara, kita sumber gitu. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari sebuah kisah, ya, seorang pria yang luar biasa. Ya, kalau nanti saya ada tafsiran yang salah, itu renungan saya, ya kita bisa bisa saling, namanya juga tafsiran, jadi bisa saling menghormati. Tentunya saya juga menafsir menafsir dengan yang paling bagus, yang paling aman gitu. Tetapi ada kemungkinan juga kalau kalau rekan-rekan semua belajar Alkitab nanti dapat pengertian yang berbeda, nggak apa-apa, biasa aja bro. Jadi Taurat itu ada 70 wajah, jangan dimasalahin. Kalau itu masalah tafsir, tapi kalau itu masalah nggak tafsir, yang inti ya nggak boleh. Kita harus pegang Alkitab, kebenarannya itu mutlak. Ya, kalau tafsir itu boleh beda, karena Taurat itu digambarkan memiliki 70 wajah. Jadi saya suka di sini pria itu berdiskusi. Ya, pria itu yang ngomongin bukan gosip kosong, tapi yang ngomongin itu kebenaran firman Tuhan. Masalah tafsirnya beda, kita saling menerima satu dengan yang lain. Nggak apa-apa. Orang Yahudi itu terbiasa dengan perbedaan. Ya, orang Yahudi itu kalau udah ngumpul pria-pria itu tafsirannya bisa kemana-mana dan mereka saling menghormati ada, karena di setiap sisi ada satu titik kebenarannya. Gitu. Tinggal kita memandang dari yang sudut mana. Gitu. Nah, kita malam hari ini akan belajar dari satu Tawarikh. Kita semua ayo belajar, punya Alkitab, di depan kita adalah Alkitab gitu ya. Saya suka to the point aja. Tawarikh pasal yang ke 1 Tawarikh pasal yang ke-13 ayat yang ke-14, biar ini menjadi kesukaan bagi kita semua ya. Tawarikh pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Haleluya. Saya bacakan ya. Saya bacakan, Pastor. Iya, boleh. 1 Tawarikh 13 ayat 14 ya, Pastor ya. Yoi. Demikianlah firman Tuhan, 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Amin. Haleluya, haleluya. Ini Haleluya. luar biasa. Untuk belajar ini, ya, untuk membahas ini kita harus tahu. Jadi arti kata Obed-Edom itu apa? Ada yang tahu? Ayo buka mic-nya, ngomong aja. Arti kata Obed-Edom. Halo, boleh kita diskusi, saudara, nggak apa-apa. Jadi Obed-Edom, ya karena nggak ada yang buka mic, saya ngomong ya. Obed-Edom, Obed itu artinya hamba. Ya, Edom itu daerah atau orang wilayah situ. Jadi Obed-Edom artinya Obed hamba Edom. Wow. Ya, Obed hamba Edom. Nah, menurut renungan saya gitu ya. Karena ada hamba Tuhan lain yang berkata Obed-Edom orang Gad. Artinya mungkin Obed-Edom ini tetangganya atau satu wilayah dengan Goliat. Karena Goliat juga disebut orang Gad. Ya, hati-hati di situ. Ya. Jadi Filistin orang Gad. Nah, di sini Obed-Edom orang Gad. Nah, tetapi menurut saya gitu ya, menurut saya Obed-Edom ini pasti orang Israel menurut saya. Ya, dan dia pasti dari suku Lewi. Menurut saya. Tetapi bagaimana orang dari suku Lewi namanya Obed-Edom? Jadi hamba Edom. Nah, kadang
kalau kita pergi ke Salemba itu banyak yang di sana namanya Petrus, namanya Yohanes. Loh, namanya Petrus, namanya Yohanes kok di Salemba? Nggak salah, gitu ya. Nah, ini saya juga punya pemikiran. Emang kalau dia orang Lewi, kemudian dia nakal, kemudian dia tinggal di Edom, mungkin dia nggak sungguh-sungguh, dia tersingkirkan, akhirnya dia bergaul sama orang yang nggak benar, akhirnya dia jadi nggak benar, hidupnya nggak benar, kemudian dia disebut Obed Edom. Ya, kenapa di situ? Karena saya memaksa diri untuk gini. Waktu Daud mengambil tabut itu, kemudian tabut itu diangkat dengan cara yang tidak benar, ya, akhirnya tabut itu membunuh seorang yang namanya Usa, gitu ya. Di mana Usa adalah sebenarnya seorang yang berhak juga untuk mengawal itu tabut, tetapi Usa mati disambar Tuhan. Nah, waktu Usa menjadi korban, kemudian Daud sangat terkejut dan Daud sangat takut. Kemudian Daud mulai menyimpang, saudara. Cari jalan menyimpang deh, kita simpangkan dulu deh. Kenapa? Saya nggak berani karena ini tabut Tuhan lagi marah nih. Nah, akhirnya gini, kita nggak mungkin kan Daud itu nitip tabutnya di orang Filistin. Mungkin nggak sih? Daud, saya titipin deh kamu orang Filistin. Kenapa? Ini imam aja udah mati nih. Kamu nanti kalau tabut itu diperlakukan yang nggak benar bagaimana? Kalau dititipkan ke bukan orang Israel. Sebab itu saya percaya mungkin waktu itu mereka mulai nyari kira-kira rumah orang Israel, rumah orang Lewi yang paling dekat di sini, di jalan ini siapa? Gitu ya, mungkin itu. Nah, kemudian dalam kondisi takut mencekam gitu, akhirnya ketemulah satu nama, Obed Edom. Dia orang Israel. Kok namanya Obed Edom? Ya kayak gitu. Kok Petrus di penjara gitu ya kan? Kok Obed Edom ada di sini? Tapi dia Israel benar. Israel. Dia suku Lewi. Kita titip. Wah, mantap sekali. Namanya udah orang Israel, suku Lewi, cuma namanya agak aneh. Obed Edom. Akhirnya dititip. Nah, ini yang tadi kita baca. Obed Edom menerima tabut itu. Di mana orang Israel takut, ngeri. Tapi Obed Edom nggak ada pertentangan. Obed Edom nggak ada penolakan. Obed Edom terima dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Dia sambut tabut itu masuk ke dalam rumahnya. Dan mungkin banyak orang Israel berpikir gini, kita lihat nih, rumah Obed Edom berapa hari habis. Keluarganya mati, semua kita hitung berapa hari habis. Ternyata ditunggu-tunggu bukannya habis. Malah orang ngelihat gini, kok Obed Edom malah tambah banyak duit ya? Kok Obed Edom kok malah jadi diberkati Tuhan? Wow, selama nggak lama saudara, 3 bulan, itu saya percaya ini Obed Edom keluarganya miskin. Tetapi selama 3 bulan tabut Allah tinggal di rumah Obed Edom, sesuatu perubahan yang signifikan terjadi. Gembel berubah dalam 3 bulan. Ayo, saudara bisa bayangkan 3 bulan kemarin saya bokek. Tapi 3 bulan kemudian saya bisa minjamin siapa aja. Saya banyak duit. Haleluya. Mau Pak Irfan seperti itu? Iya, Pak. Sekarang boleh nggak punya duit. Kita tunggu 3 bulan lagi, bro. Kita akan kuasai Bank Mandiri. Wis, mantap, bro. Dia jadi orang yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena kenapa begitu signifikan kekayaan daripada berkat yang dicurahkan Tuhan kepada keluarga Obed Edom ini? Karena gini, sampai orang itu memperbincangkan, memperguncingkan, sampai kabar tentang perubahan ekonomi keluarga Obed Edom itu sampai ke istana. Ya, sampai Daud mendengar dapat laporan. Raja, selama 3 bulan ini, mungkin Raja juga waktu itu nggak punya kepikiran untuk ngambil tabut itu. Dia pikir biarin di sana deh. Ngeri.
Tapi Daud dengar, Baginda Raja, selama 3 bulan ini tahu nggak apa yang terjadi? Keluarga Obed-Edom bukannya kesamber seperti Usa, mati. Justru keluarga Obed-Edom menjadi sangat kaya. Wow, waktu itu Daud langsung ingat lagi dan wah, rupanya gitu kan, rupanya amarah Tuhan sudah surut. Nah, pertanyaannya gini. Apa yang membuat tabut yang begitu mengerikan menyambar mati seorang bernama Usa, tetapi waktu tabut ini ada di rumah Obed-Edom, bisa menjadi sumber berkat dalam hidupnya? Nah, saya coba merenung. Rupanya gini, Obed-Edom adalah seorang yang mencari Tuhan. Memang namanya Obed-Edom, seorang yang hidup dalam kedagingan. Tetapi hari itu dia bertobat. Hari itu dia mau bersungguh-sungguh sama Yahweh. Yahweh, aku bertobat. Aku mau berubah jadi baik. Aku mau jadi orang yang menghormati Engkau. Tetapi Obed-Edom punya masa lalu. Sebutan tukang jagal, gitu ya kan. Obed-Edom, raja apa itu? Mangga besar, pantai pijat, gitu ya. Ya, punya julukan yang nggak bagus, raja narkoba seumpama. Tetapi di satu titik Obed-Edom sedang punya kerinduan itu. Sedang Obed-Edom berubah, pengen menyenangkan hati Tuhan, pengen meninggalkan yang baik, dia memperbaiki hidupnya, ada kabar. Tabut Allah lewat depan rumahnya. Dan apa yang terjadi? Daud nggak berani lanjut bawa ke Yerusalem. Dan ada orang ngomong, siapa berani menerima tabut ini? Dan mungkin Obed-Edom bilang gini, boleh taruh ke rumahku. Dan akhirnya kabar itu dibawa kepada Daud. Dan akhirnya Daud ngomong, ada orang Israel, namanya Obed-Edom. Dia bersedia rumahnya untuk kita nitip tabut ini. Bisa terjadi seperti itu. Artinya gini bro, waktu kita mulai bertobat, kita mulai sungguh-sungguh, kita mungkin berpikiran gini, apa Tuhan lihat ya? Apa Tuhan tahu ya? Apa Tuhan kira-kira benar nggak sih mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, mencari orang-orang yang mengasihi dia? Benar, bro. Hari itu, Obed-Edom, dia mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia mengubah hidupnya. Dan tabut Allah, Tuhan menghampiri dia. Ini yang nggak disangka sama orang Israel lainnya. Dan apa yang terjadi? Waktu tabut Allah ada dalam rumahnya, Obed-Edom tahu bagaimana memperlakukan tabut perjanjian. Dia pertama mungkin, imajinasi saya, mungkin nggak punya duit, bro. Nggak punya duit. Cuma segenggam tepung. Tapi segenggam tepung itu dia persembahkan untuk Tuhan. Waktu dia mempersembahkan segenggam tepung, luar biasa. Besoknya dia berkati. Wow, dia punya duit sedikit, tapi dia pengen menyenangkan hati Tuhan. Duit itu dia beliin yang lebih naik lagi. Yaitu apa, bro? Beliin burung merpati. Dengan uang sedikit ini, dia mengasihi Tuhan. Dia memberi yang terbaik. Dia kasih darah burung merpati. Kemarinnya cuma tepung, bro. Nggak ada darahnya. Tuhan itu suka yang ada darahnya. Mungkin merpati. Waktu kasih merpati, darah merpati, persembahannya, keluar Obed-Edom mulai diberkati lagi. Dan besoknya kambing, bro. Dipotong untuk menyenangkan hati Tuhan. Waktu Obed-Edom ngasih kambing, apa yang terjadi? Tambah diberkati lagi. Besoknya lagi sapi, bro. Dipotong. Karena isinya hatinya Obed-Edom cuman gini. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Bro, saya berharap kita semua, pria-pria yang diberkati Tuhan, semuanya menghormati hadirat Tuhan seperti ini. Jangan main-main sama hadirat Tuhan. Hormati Tuhan. Dan dia tidak buta. Dia tidak tidur. Dia tahu kita seorang yang menghormati dia. Dan Tuhan akan memberkati hidup kita. Dan selanjutnya kita baca, warisan menghormati hadirat Tuhan ini menempel, terwariskan kepada anak-anaknya. Sehingga dalam satu Tawarikh
ayatnya yang sebentar ya, ayatnya yang ke-26 kita akan baca. Saya persingkat ya. Punya anak 8, tetapi ayat 1 Tawarikh 26 ayat yang ke-6. Tolong Bro Ronald bacakan. Oke, 1 Tawarikh 26 ayat 6. 6 ya. Iya. Baik, demikian firman Tuhan. Bagi Semaya, anak Obed Edom itu, lahir anak-anak, mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka. Sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Haleluya. Inilah sebelum ayat ini dikatakan anak-anak Obed Edom itu laki-laki 8, Bro. Ya. Dan anak-anak Obed Edom itu menjadi seseorang yang memegang, Bro. Memegang kuasa. Punya kuasa. Masuk dalam pemerintahan. Dan Alkitab berkata gini, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Luar biasa. Jadi mereka itu seseorang yang diperhitungkan, seseorang yang martabatnya diangkat, seseorang yang punya status sosial itu tinggi loh, Bro. Kenapa? Karena ada Obed Edom, bapak Semaya. Dan anak-anak Semaya menjadi orang-orang cucu Obed Edom, itu jadi luar biasa. Kemudian di dalam pemerintahan, kita baca ayat yang terakhir, 2 Tawarikh 25 ayat 24. Bro Ronald tolong 2 Tawarikh 25 ayat 24 ayat yang terakhir. 2 Tawarikh 25 ayat 24 ya. Baik, demikianlah firman Tuhan. Undian yang ke-17 pada Oh, bukan. 2 Tawarikh 25 ayat 24. 24. Sesudah, okay. Iya. 2 Tawarikh 2 ya, bukan 1 Tawarikh. Tawarikh ya. Ya, Okay. 2 Tawarikh 24. Baik. Sesudah itu, ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah dan yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed Edom, juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang sandera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Shalom. Jadi ini luar biasa kan? Ini luar biasa. Jadi keturunan daripada Obed Edom adalah menjadi orang yang mengurus berkakas. Ya, orang yang mengurus berkakas, segala berkakas, ya, emas dan perak terdapat dalam rumah Allah yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed Edom, Bro. Ternyata orang yang mencintai hadirat Tuhan, orang yang mengejar hadirat Tuhan, dia itu punya sikap yang jujur, ya, sehingga sampai dipercayakan untuk memegang berkakas yang nggak murah, ya, yang sangat berharga. Ya, dan juga dia menjadi apa? Perbendaharaan, juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang sandera itu di bawah pemeliharaan Obed Edom. Betapa luar biasanya Obed Edom sampai anak-anak cucu Obed Edom menjadi orang yang begitu berintegritas untuk bangsa Israel, dan Alkitab berkata benar. Daud berkata, dari muda sampai menjadi tua, aku saksikan dengan mataku bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan, bahkan keturunannya tidak pernah meminta-minta, karena orang benar selalu diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Nah, hari ini kita pria-pria, kita pater, kita adalah sumber untuk keturunan kita. Mari kita putuskan untuk gini, kita menjadi orang-orang yang sangat menghormati hadirat Tuhan, mengejar hadirat Tuhan, karena berkatnya nggak cuma sampai ke kita, tapi sampai ke anak cucu, bahkan sampai ke anak cucu kita. Seperti Obed Edom diberkati Tuhan, mungkin punya masa lalu nggak baik, masa lalu biarlah masa lalu, tapi sekarang mari kita mengasihi Tuhan, mengejar hadirat Tuhan. Kita tinggalkan legacy untuk anak-anak kita, sesuatu yang
yang gini, sesuatu yang kita kasih contoh bahwa kita itu menghormati Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan keturunan kita akan menjadi orang yang berintegritas, orang yang luar biasa, karena ada Tuhan yang menuntun mereka. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada kalau ada pertanyaan, diskusi, saya persilahkan. God bless you all. Haleluya, thank you, Pastor. Ya, haleluya, luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebelum kita masuk dalam respon firman yang hari ini ya, malam ini mari kita seruput dulu yuk. Kopi integritas kita yuk bareng-bareng. Cheers guys. Salam kopi integritas. Haleluya, haleluya. Jadi encer kan otak kita kalau udah habis minum kopi ini. Luar biasa Pastor. Dengan firman hari ini ya, luar biasa banget karena seorang pria dibilang raja mangga besar ya, raja narkoba sekalipun ya gitu ya. Padahal dia adalah keturunan Lewi, keturunan bangsa Israel, bangsa pilihan, hanya tempatnya salah, posisi keadaan situasinya salah, tapi malah tabut Allah dititipin nama dia, kocak itu ya. Itu luar biasa sih. Itu ibarat kata itu, aduh gimana ya. Tadi bro, nggak ada yang kebetulan tadi, makanya Tuhan itu melihat hati. Rezeki anak soleh. Iya, rezeki anak soleh. Luar biasa banget itu. Itu kalau saya berada kalau saya lagi nggak enak, apa gimana gitu, tiba-tiba datang Pastor Tarjo gitu, mau menginap di rumah saya gitu. Padahal saya pendosa segala macam gitu. Itu gimana ya, nggak kebayang kalau kita orang berdosa, datang orang yang kudus gitu, tinggal di rumah kita kayak gitu ya, bayangnya gimana rasanya ya. Tapi emang luar biasa dari hatinya Obed-Edom ya. Kita jarang mendengar cerita kisahnya Obed-Edom. Kalau Daud sudah dengar lah ya, semua Yakub dan yang lainnya itu. Tapi kalau Obed-Edom ini kocak ya, kalau bisa kayak gitu ya. Mungkin dari teman-teman justru gini bro, perbandingan ya. Cucu Musa itu rusak bro. Cucu Daud, anak Daud aja udah baku hantam. Tapi anak keturunan Obed-Edom itu menjadi orang yang berpengaruh. Nah, itu luar biasa. Luar biasa. Padahal ada raja segala macam, tapi keturunannya ancur-ancuran gitu. Ini giliran orang yang berdosa banget, tapi malah keturunannya menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Luar biasa. Betul. Ternyata saya baca seperti itu, sampai saya terkagum-kagum begini ya. Kadang Tuhan pakai ya orang yang salah menjadi sebuah kebaikan di tengah-tengah bangsa yang saat ini mungkin tegak tengkuk gitu ya, bangsa Israel segala macam. Wah, kita juga ngalamin di masa ini ya teman-teman ya. Mungkin dari Pak Amos mungkin mau menambahkan apa dari sini, dapat sesuatu apa nih Pak Amos? Iya pemain, kalau boleh tanya sih Pak. Boleh, silakan Pak. Boleh. Iya pemain. Boleh Rona, boleh Amos. Iya, saya kan memang belum berkeluarga Pak ya. Ya. Tapi kalau saya analisa nih, ini analisa ya Bapak, boleh koreksi saya ya. Kan tidak semua istri benar juga kan Pak ya. Iya. Maaf nih kayak contohnya istrinya Ayub. Ya contohnya gitu kan. Jadi yang pengen saya tahu sampai sejauh mana nantinya family comes first Pak. Ya itu contohnya, mungkin kalau pertanyaan saya kurang benar juga ya, saya mungkin yang gitu, maksudnya gitu sih Pak. Kan KDR, iya. Wow, terima kasih Pak Amin. Ya, thank you Pak Amos. Bro Amos, thank you loh. Ini walaupun Pak Amos belum menikah, tapi pertanyaannya luar biasa. Ya, pertanyaan yang bagus, ada ayatnya lagi. Jadi kalau jawaban dari saya simpel, nanti Bro Ronald silahkan tambahkan. Kalau Ayub punya istri seperti itu, yang luar biasa Ayub. Ayub nggak langsung talak 2, talak 3. Ayub tetap mencintai dia. Itulah pria. Ya. Itulah pria. Iya. Gitu ya, harus mencintai ya. Kok Ayub nggak gue ceraiin lo gitu? Enggak.
Ayub malah I love you gitu. Iya, benar. Walaupun istrinya kayak gitu. Kutukin Allahmu dan mati aja dah. Ayub bilang I love you gitu. Ya, Bro responnya. Rona silahkan tambah. Boleh. Ya memang betul Pak Tarjo. Jadi saya juga perenungan juga sih di tengah-tengah keluarga ya, sudah 7 tahun. Itu juga kadang istri, ya namanya istri ada kekurangannya ya masing-masing ya. Tapi ya akhirnya menyadari bahwa kekurangannya istri harus kita tutupi dengan apa yang kita bisa lakukan sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadi kadang ya saya ditanya sama teman-teman saya juga, Nal, istrimu gimana gini. Saya bilang istri saya luar biasa gitu. Walaupun yang tahu kurangnya dia, saya yang tahu gitu. Jadi nggak perlu orang tahu kurangannya istri. Yang perlu dia tahu adalah bagaimana saya dan istri itu saling mengasihi. Itu yang penting. Jadi nggak perlu kita yang para pria-pria dewasa ya curhat, ngomongin, aduh istri saya tuh nggak beres. Cuci piring aja, piringnya masih kotor gitu ya. Bukannya piringnya yang kotor, wastafelnya juga kotor gitu. Contohnya seperti itu. Jangan ya kita lah pria yang menutupi. Ya kalau istri saya kan biasa istri saya karena ya dia ada kekurangan, umpama dia nggak bisa masak pagi-pagi, ya saya yang beliin makanan, nasi uduk gitu saya belikan gitu. Jadi nggak perlu jadi suatu percekcokan kalau keluarga kita, adat kebiasaan keluarga kita dan dengan istri kan pasti berbeda. Jadi kadang kita harus tahu dulu dari istri kayak gimana keluarganya dan kita gimana, dan kita harus bikin sesuatu yang baru, budaya yang baru dengan caranya yang baru, karena nggak bisa kita, ini yang sering terjadi percekcokan di dalam rumah tangga, pria nggak bisa menjadikan family first karena dia masih dalam budaya keluarga yang lama, keluarganya mungkin mamanya siapin makanan pagi-pagi, giliran sudah menikah istrinya malah bangunnya kesiangan contohnya gitu ya. Nah ya itu yang baru, dan kita harus bisa berevolusi dan bisa menutupi kelemahan satu sama lain, dan istri pun juga begitu. Ya begitu dari saya sih, Pastor. Iya, luar biasa. Saya juga mencermati Bro Ronald Kosnadi, senyumnya penuh arti. Oh iya nih, gimana Pak Ronald? Jangan-jangan dia sama lagi. Gimana Pak Ronald? Jangan-jangan Pak Ronald juga sama ini. Kita mah pasukan makan siang. Makan pagi kan. Ini Pak Saud nih, Pak Saud coba kita dengerin nih, Pak Saud. Yes. Gimana nih Pak Saud nih? Gimana Pak Saud? Silakan. Pak Saud kan LDR nggak? Istri ada di rumah. Gimana ya? Gimana nih Pak untuk bahasa nih kita nih ya kan? Istrinya gimana ini? Pertanyaan dari Bro Ronald tadi. Oh ya. Bro siapa? Amos. Amos ya. Kalau pria perkasa dengan pria sejati beda-beda tipis lah ya. Kalau pria sejati ada yang dibilang pria sejagung, tapi pria sejati ya setiap pasti ada persoalan lah ya. Iya. Kita menjadi pria yang bijaksana lah. Kalau tua ada kedua belah pihak, ya pasti ada satu gesekan lah. Ya, ini kita dituntut juga untuk bijaksana sih. Jadi kalau bagi saya, tapi istrinya Pak Saud nggak kayak istrinya Ayub kan? Oh, kalau berbeda istri perjanjian lama dengan perjanjian baru, Pak. Bener juga tuh. Kan pertanyaan Bro Amas tadi itu, bagaimana kalau istri kita kayak istri Ayub gitu kan? Iya, ya itu punya pergumulan masing-masing lah ya kan, gimana minta dari Tuhan. Yang ditakuti sekarang kan istri perjanjian lama kan telunjuknya kan gitu. Iya. Kalau sempat dia tunjuk ini, tunjuk kiri, tunjuk kanan, nah itu yang rawan itu.
Apalagi kalau pas-pasan kita kan. Itu yang ditakuti sekarang itu. Pada pria-pria sekarang istri yang telunjuknya itu yang baik. Oke. Oke. Itu aja, Bu. Makasih. Oke. Saya Oke. jadi Makasih ada Pak Saud. pertanyaan nih. Ini Pak Jadi Yos saya- nih mau ngasih nih. Mungkin Pak Yos juga sama Boleh. juga. Iya Pak, ini seru nih. Pak Yos gimana Pak Yos? Kalau ada punya istri gitu yang seperti istrinya Ayub gitu, bagaimana Pak Yos sebagai hamba Tuhan yang diurapi Tuhan gitu ya, bisa menghadapi istri model Ayub gitu? Silakan Pak Pastor Yos. Nomor 1, salibkan dia, salibkan dia. Ini istrinya lagi ada masalahnya, kalau itu langsung dipraktekin besok sama istrinya. Nah, Istrinya di belakang ada. ini karena istrinya nggak ada di hadapannya. Ada, Oh. saya ada. Nggak mungkin Suami salibkan dia, pasti punya Jangan doakan ya. ini. Iya, gitu. Ada istri saya. Gini kalau puji Tuhan sih ya, istri saya nggak seperti istrinya Ayub. Puji Tuhan, istri saya nggak seperti istrinya Ayub. Puji Tuhan. Tetapi bukan Tapi- cara menyelesaikan kalau andai kata istrinya saya seperti istrinya Ayub. Jangan sampai, lebih baik sebelum kejadian diantisipasi. Itulah peranan para pria. Didiklah para istri kita. Ya takut Tuhan maksudnya, takut Tuhan. Jadi kalau nunggu sampai kayak istrinya Ayub, bagaimana menyelesaikannya? Wassalam. Kalau saya bilang sih salibkan dia. Tapi sebelum ke sana, jadilah pria-pria sebagai kepala keluarga, imam. Sebagai imam yang membuat istri-istri takut akan Tuhan. Kepala keluarga itu nabi, imam, dan raja. Nah ingat itu. Sebelum kejadian sampai ke sana, istri-istri yang gini loh Bro Ronald, yang berabe kalau istri-istri sampai udah kayak jadi istrinya Ayub itu yang susah. Sebelum ke sana dipoles dulu Bro dengan Tuhan, dengan Roh Iya. Kudus gitu loh. Tapi kalau udah sampai istrinya udah jadi kayak istrinya Ayub, cuman satu solusi tadi yang pertama saya keluarin, salibkan dia. Udah itu aja, udah nggak bisa yang lain lagi. Haleluya. Thank you Pastor Yos, luar biasa banget ini. Pastor Yos katanya salibkan dia. Haleluya. Nah ini Tapi- lucu. Ini ya. Menurut Nggak saya ada ya. itu. Kalau ada nggak gitu kayaknya. Ya, itu di depan kita aja begitu. Padahal kalau lagi berdua di rumah kan pernah cerita juga bahwa gini kan, istri saya semalam berlutut loh di depan saya gitu kan. Waktu ini, oh gimana berlututnya? Iya berlututnya dia gitu kan, sambil ngeliatin kolong berlutut. Cepet kamu keluar dari situ kalau berani gitu. Maksudnya laki-laki, maksudnya suaminya ngumpet di kolong, maka istrinya berlutut ngomong, lu keluar nggak dari situ? Pak Eskia itu ada Pak Eskia. Halo, Iya. Pak Eskia. Hai. Ini ada cerita nih Pak, cerita tentang pergumulan sama istri. Yes, mantap. Silakan. Ya. Tiba-tiba istri tetangganya meninggal nih. Terus dia menjenguk. Wah, tiba-tiba dia lihatnya istri tetangga meninggal, dia nangis. Dia nangis, pokoknya nangis. Orang curiga kan, kenapa nangis? Ada selingkuh kah atau apakah? Gitu kan? Terus ditanya, kenapa kamu nangis begitu? Sedangkan suaminya aja yang ditinggalkan nggak gitu. Dia bilang gini, udah bertahun-tahun kudoakan istriku nggak mati-mati katanya. Kenapa istri? Itu lucu. Malah istri tetangga yang mati. Karena dia menderita banget gitu Pak, menghadapi istrinya gitu. Ya itu aja Pak. Lucu Pak Saud, lucu. Jadi karena doanya salah sih. Harusnya jangan istrinya mati gitu loh. Jadi ada Istrinya cerita bertobat di itu. undangnya tentang istri. Doanya salah alamat itu. Ada cerita kedua Pak tentang istri juga. Disimpan aja. Jadi istrinya ini kan merepet aja pagi siang malam, tidur juga merepet gitu kan.
Jadi suaminya udah bosan nih. Tiba-tiba istrinya diajak ke pinggiran sumur gitu. Zaman dulu kan sumur. Udah kepahitan suaminya. Wah, dicampakkan istrinya ke dalam sumur gitu. Udah itu udah rasa dia puas mencampakkan istrinya, dia duduk. Wah, tiba-tiba ada sesosok keluar dari kuburan, dari sumur. Dibilang, "Ini kamu siapa?" katanya. "Saya ini penghuni sumur ini udah ratusan tahun." "Kenapa kamu keluar?" "Ya, karena baru kali ini kulihat ada perempuan itu merepet terus di dalam, aku nggak tahu." Saya nggak tahan. Itu aja. Ya, thank you. Sampai siluman sumur aja kalah ya. Terima kasih Pak Saud buat bahan khotbahnya, luar biasa. Pak Saud. Minggu depan Pak Saud ya yang bawa firman ya. Jadi pengen dengar cerita-ceritanya lagi. Awas Pak, nggak lucu, awas loh. Jangan, saya kalau digitukan beban, lebih bagus santai dulu. Memang kalau podcast kayak kita ini Pak Saud, memang begini harusnya, jangan terlalu serius banget bawanya. Jadi pengen minum kopi lagi, yuk kita minum kopi lagi yuk. Kopi integritas kita, seruput dulu kopi kita. Haleluya. Cheers guys, cheers. Yes. Ini kok Asyung gimana nih? Kok Asyung nih juga mau ngasih pendapat nih. Boleh kok Asyung. Bagaimana kalau sampingnya ada Bu Depi loh Pak Min. Hati-hati sampingnya pasar ada Bu Depi loh. Besok pagi sarapannya pedes aja, cabai semua. Makanya kalau kayak gini-gini deh harus kudu mesti istri disuruh shopping dulu malam ini ya. Jadi nggak kedengaran di rumah gitu ya kalau kita lagi ngobrolin istri-istri kita ini. Haleluya. Ayo Kak Asyung, gimana nih kalau istrinya seperti istrinya Ayub, gimana apa yang dilakukan Kak Asyung nih? Kalau saya sih mungkin benar kata Pak itu dari payu Pak Ronald. Masukin sumur. Bukan, maksudnya dikotbahin dulu gitu dari bisa. Jangan langsung dimasukin ke sumur sudah. Ya benar. Ya Pak tahu tadi kan. Sama Pak Yos langsung salibkan aja gitu kan. Iya. Bisa juga dikotbahkan dulu kayak Pak Ronald bilang. Dikotbahin, kalau nggak berubah masukin sumur gitu ya. Baru disalibkan. Jadi istri-istri kalau kayak gitu Pak digertak aja, mau sumur atau gimana gitu. Dan dikasih buat tidur. Pak. Haleluya. Berarti dari Ko Asyung, kalau istri begini harus sering dikotbahin ya, harus disirami firman Tuhan terus ya, setiap hari ya Ko Asyung ya. Iya. Waduh. Mungkin bisa berubah mungkin. Ya, Bro Ronald, intrusi ya, Bro Ronald. Ya. Ini pengalaman aja. Depannya Pak Gembala nggak apa-apa lah, depannya Pak Saud nggak apa-apa, mau dipercandain terserah deh, gitu ya. Tapi jangan yang berlutut tadi ya, udah saya ngomong gitu. Bisa aja. Istri itu saya dapat rema gini, pesannya begini sebetulnya. Kalau jam tangan Rolex kita rusak, itu nggak boleh dibawa ke tempat jam tangan biasa. Kalau Rolex asli ya, harus ke tempat jam tangan Rolex yang langsung dari aslinya Rolex ya, di Jakarta dan Bali dan Surabaya setahu saya. Pengertiannya adalah istri-istri kita itu yang ciptain Tuhan. Kalau istri kita nggak seperti yang kita mau, kita bawa ke Tuhan aja. Amin. Artinya balikin ke Tuhan biar Tuhan yang benerin. Kita tuh nggak pernah bisa benerin. Saya pelayanan sekitar berapa sama istri saya nikah 12 tahun. 10 tahun itu babar belas gak enak bahasanya ya. Untuk dampingi saya pelayanan. 2 tahun ini, belakangan ini. Itu dia waktu mengalami Tuhan, itu berubah banget. Makanya dia mau ke Tanah Abang. Puji Tuhan. CK7 aja, sono aja sendiri. CK5, berapa?
Ya, di CK5 aja, sono aja sendiri. Tapi di Tanah Abang bisa ini loh. Bisa nyambung loh. Bisa bilang, ayo saya mau. Karena apa? 2 tahun ini dia ketemu Tuhan. Thank you, Mas. 2 tahun ini dia ketemu Tuhan. Dia ngalami Tuhan. Jadi saya bilang makro Asun ya, semuanya, nggak bisa kita khotbahin istri, nggak bisa. Kita ngasih tahu istri nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa ngubah istri kita. Yes. Amin. Balikin ke Tuhan aja, balikin ke Tuhan. Kayak jam tangan rek, balikin ke tempat pakar loreknya aja. Itu saja Bro Ronald, kau berkati. Thank you. Thank you, Berarti thank dibawa you. ke gereja ya, Pastor ya? Bawa ke gereja aja ya, Pastor ya. Pada dibawa ke tanah kusir ya, bawa ke gereja lah. Jangan dibawa ke mall lagi, nanti makin rusak nanti. Kalau dibawa ke tanah Abang makin rusak, ke tanah kusir aja diajak, Pak. Haleluya. Wow, thank you Pastor Yos, luar biasa. Memang kalau rusak, kita harus bawa ke Tuhan, betul. Bawa dalam doa. Dan saya baru mengerti, baru Tuhan kasih tahu beberapa waktu yang lalu, ternyata kenapa kita harus berdoa. Tadi kemarin saya bikin quotes, cintai Tuhan, cintai keluargamu, cintai sesamamu, cintai musuhmu, taruh di dalam doamu setiap hari. Ternyata saya baru paham. Ketika kita berdoa buat istri kita, buat orang-orang yang di hati dan pikiran kita ada kesan gitu ya, aduh nggak enak atau gimana gitu ya. Ternyata ada kekuatan memampukan kita untuk mengerti. Pertama itu. Kedua, ada kekuatan yang Tuhan taruh di dalam pikiran dan hati kita sebagai seorang pria untuk berkata-kata yang membuat mereka akhirnya, oh, ini datangnya bukan dari Ronald ini, datangnya dari Tuhan. Karena ketika kita berdoa, itu Tuhan memberikan impartasi kuasa perkataan. Makanya kita itu diibaratkan seperti Yesus. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Yesus mengasihi jemaat. Artinya ada impartasi Kristus Yesus dalam hidup kita ketika kita berdoa dan minta, Tuhan mampukan aku memimpin istriku, anakku, taruh perkataan lidah seorang murid untuk aku bisa mengatakan hal yang baik dan benar, untuk istriku bisa mengenal hatimu Tuhan, agar istriku bisa melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Itu memampu, dan kita tiba-tiba kayak seluruh tubuh kita melakukan seperti kehendak Tuhan. Ketika kita berdoa, itu yang terjadi. Transformasi yang Tuhan kerjakan. Dan saya menyadari, tahun pertama saya menikah sama istri saya, waduh, cekcok. Karena saya nggak berdoa, saya nggak bawa istri saya nggak bawa Tuhan untuk mampukan saya untuk bisa membawa istri saya mengenal Tuhan. Itu benar banget, Pastor Yos. Bawa istri kita kepada Tuhan dan juga bawa kita juga. Jangan-jangan kita juga rusak sebenarnya. Jangan bilang, oh istriku yang rusak nih, gini-gini. Ternyata kita juga dalam keadaan ternyata rusak di awal. Dan Setuju. Kita semuanya sama-sama rusak kok. Iya. baru ngaku dia. Aku di sini japri aja. Karena istri kualat. Ini pertanyaannya Pak Amos luar biasa loh, tapi jadi gunjingan yang luar biasa. Mungkin dari Pak Ronald, Pak Gembala kita, Pak Ronald Kusnadi nih, gimana? Ada cerita yang bisa meneguhkan itu semua. Silakan Pak. Aduh, kalau dari saya sih, saya aja, ini kan cerita tentang istri Ayub ya. Berarti mesti mengalami apa yang dialami Ayub dulu dong, baru dia seperti itu. Apa kita bisa ngalamin apa yang dialamin Ayub? Saya nggak kebayang ngalamin penderitaannya Ayub. Oh, berat tuh. Jadi nggak kuat deh mengalami percobaan dari Ayub gitu. Terlalu berat. Ya kasih. Kan Ayub itu, waduh, anaknya diambil, hartanya diambil, semuanya habis. Ya mungkin kalau menurut saya istri Ayub itu lebih manusiawi sih, wajar-wajar aja sih. Justru ya emang Ayubnya aja hebat, masih mau bertahan gitu. Jadi kita harus jadi Ayub dulu sih, baru bisa tetap bertahan ya.
Wow. Jadi seperti Ayub ya. Iya. Iya, soalnya Ayub kalau kita lihat setiap hari loh dia berdoa, dia bawa korban bakaran, mana tahu anak saya berbuat dosa, terus datang kepada Tuhan selalu gitu. Dan itu kayak dia mengalami kekuatan untuk mampu melewati, dan Tuhan persiapkan itu ya. Dan Tuhan tahu dia mampu melewatinya itu ya. Itu dahsyat banget sih. Wow, dari mungkin Dr. Vio, silakan Dr. Vio. Thank you, Pak Ronald, luar biasa. Iya. Dr. Vio, gimana Dr. Vio? Makasih Bang. Terima kasih buat semua juga untuk firman-Nya di malam hari ini. Jujur saya sih baru menikah dari tahun tahun ini di bulan Juni kemarin. Dan memang sedikit banyak saya sharing ke Bang Ronald, karena Bang Ronald udah jadi mentor saya nih, jadi kakak rohani ya, terutama dalam hubungan dengan hubungan dengan istri. Saya juga merasa bahwa istri saya juga nggak sempurna, tapi ketika kita selalu melihat kekurangan istri, kita juga mungkin lupa akan kekurangan kita juga, padahal kita ini juga kurang sempurna juga gitu. Jadi kalau tadi saya setuju dengan pernyataan Pak siapa ini tadi yang dibilang kalau Pak Yos ya, Pak Yos kalau sama juga Bang Ronald bilang kalau barang itu rusak kembalikan yang punya, bahwa istri kita ini juga bukan punya kita seutuhnya dalam arti punya kita semua gitu, tapi dia juga punya Tuhan gitu. Saya setuju dengan kalau misalnya ada kekurangan dari istri kita bukan semata-mata nyalahin lah kurangnya apa dan seterusnya, tapi justru kita bawa ke Tuhan. Dari ayat yang tadi sih dengan perenungan di malam hari ini saya mendapat satu rema bahwa kita nggak bisa mengasihi Tuhan tanpa mengasihi keluarga kita. Tadi ada pertanyaan, saya lupa dari siapa ya, dibilang sampai sejauh mana kita bisa mengasihi keluarga. Justru menurut kita, semakin kita dekat dengan Tuhan, tantangan apapun dengan keluarga kita akan tetap kuat. Karena wujud nyata dari kita mengasihi Tuhan adalah yang pertama kali kita lakukan adalah mengasihi keluarga kita, terutama yang orang yang paling dekat dengan kita ya istri. Kedua anak-anak, kalau sudah ada anak ya anak-anak. Saya rasa itu sih yang saya bisa dapatkan. Jadi semakin kita dekat dengan Tuhan, makin mudah kita untuk membawa istri kita atau keluarga kita kepada Tuhan daripada kita main lempar bola ya, istilahnya kayak kamu salahnya gini, tapi selalu berkaca bahwa kita salah gitu, kita juga ada salahnya. Sama kayak wanita yang tertangkap basah berbuat zina. Itu di hadapan Tuhan itu udah istilahnya kayak udah dijatuhi hukuman mati itu sebenarnya. Jadi dibawa ke hadapan Tuhan Yesus, orang-orang tanya gitu, ini mau diapain nih, ketangkep basah nih, berbuat zina loh, ini loh, gitu. Kalau misal Tuhan Yesus bilang, oh rajam batu aja sesuai hukum Musa, nanti orang-orang tanya, mana hukum kasih yang kamu ajarkan? Nah itu kan, jadi di situ Tuhan yang bilang gitu, bahwa orang-orang dikasih tantangan nih, kalau kamu nggak berbuat dosa, lempar nih, silahkan gitu. Bukan nggak berbuat zina ya, tetapi nggak berbuat dosa. Jadi di hadapan Tuhan, mau berzinah kek, atau mau yang dosa yang lain, dosa ya dosa. Nggak bisa kita menghakimi istri kita dengan segala kesalahannya dia, gitu, tanpa melihat bahwa kita juga salah di hadapan Tuhan. Saya setuju dengan Pak Yos tadi. Kalau bengkelnya Rolex, jamnya Rolex, ya bawanya bengkel ke Rolex. Sekarang kita ini punya siapa, ya kalau kita ada kesalahan dan rusak, tetap perlu bawa ke Tuhan sih. Intinya itu sih Bang yang saya dapat malam hari ini. Terima kasih semua. Wow. Thank you Dr. Vio. Tuh tangan dong. Haleluya, haleluya. Thank you. Nah ini kalau Pak Irvanes Handoyo nih, istrinya kan LDR juga Pak ya? Pak Vio, Dr. Vio juga LDR nih. Dr. Irvanes Handoyo juga LDR nggak nih? Silakan Pak. Saya belum berkeluarga, Pak. Oh, belum berkeluarga aja? Belum. Saya pikir sudah berkeluarga. Saya tidak tahu. Oh, ya. Jadi bingung ya? Bingung istri Ayub yang kayak gimana gitu ya? Belum menikah soalnya. Oke, mungkin dari Bapak, Pak Irvanes Handoyo mungkin bisa memberikan suatu masukan atau ada sesuatu yang, wah, ada yang teringatkah gitu? Silakan Pak.
Oke. Coba Pak, silakan Pak. Ya. Nggak ada Pak Syekh. Semangat ya Pak ya. Oke, thank you. Kalau mungkin dari Pak Hari Bule, gimana? Silakan Pak Hari. Ada masukan bagaimana menghadapi istri seperti istri Ayub gitu ya, sebagai suami gitu. Kalau dilihatnya ininya, kalau kita lihat ininya konsepnya Putus-putus suaranya. tahu kenapa istri Ayub seperti itu. Yang pertama, kedua, lihat situasinya. Kalau kita baca dari keseluruhannya ya, sekarang kan Pak David ini lagi ngajar eksegesis. Jadi Pak David lagi ngajar eksegesis, kita harus lihat secara keseluruhan konteksnya seperti apa. Nah, kalau Marta ini di dalam Yakobus. Ya, bisa kedengaran nggak ya? Suara saya ya, ini ya? Tadi putus-putus soalnya Pak. Putus-putus. Suara saya kedengaran nggak ya? Ya, sekarang kedengaran Pak, jelas. Kalau sekarang? Ya, jelas Pak. Putus-putus nggak ya? Ya. Silakan Pak Yakobus ya. Ya, jadi kalau kita lihat situasinya, kondisinya, apa yang terjadi sama istri Ayub itu kan kita harus lihat secara keseluruhan, bukan berdasarkan ini ya. Kita harus lihat kenapa bisa istri Ayub seperti itu. Memang benar bahwa di dalam Ayub 1 dan 2 bahwa Ayub itu senantiasa mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, kepada Tuhan, dia selalu bagian dari Ayub, dari satu kebiasaan, satu pola yang memang Ayub selalu melakukan itu kalau anaknya berdosa, kalau anak ini. Nah, kita harus mengerti bahwa latar belakang hidup di bangsa Israel itu senantiasa mempersembahkan korban. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab-kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, seterusnya dan selanjutnya, itu adalah kebiasaan yang selalu dilakukan oleh bangsa Israel. Pada waktu itu bukan bangsa Israel ya, bangsa Israel. Pak Hari. Salam Pak Hari. Katakan itu karena ya, Pak Hari. Malah eksegesis Pak Hari. Halo. Ya, Pak Hari. Gini, Pak Hari to the point iya, aja. Seandainya istri Pak Hari kayak istri Ayub bagaimana gitu aja, jangan dikupas dari Ayub 1, udah malam. Ya, maksudnya gini. Artinya kan ada sebab akibat. Jadi kalau sebab akibat itu kan kita harus mengerti kenapa istri Ayub seperti itu. Nggak serta-merta bahwa dia langsung utukilah Allahmu. Nah, seperti itu. Jadi ada runtutannya gitu. Jadi kalau kalau kenapa sampai terjadi seperti itu? Pertama, seperti yang dibilang sama Pak Ronald Kusnadi ya, itu dibilang kita harus jadi Ayub. Nah, memang betul, saya setuju. Karena kalau istri kita seperti itu kan kita harus jadi Ayub. Kita kenapa terjadi apa yang terjadi sama istri Ayub? Karena pertama, ininya hilang, anaknya hilang, kemudian ini hilang. Sampai tiba terjadi ini, karena begini, dosa itu kan nggak serta-merta orang bilang, oh saya hilang. Enggak dong. Semua itu terjadi karena ada prosesnya. Dosa pun sebelum terjadi dosa itu dibuahi dulu sampai matang. Istri Ayub sempat seperti itu karena itu. Nah, makanya saya bilang kenapa istri Ayub bisa seperti itu. Kita harus mengerti dasar ininya. Sehingga kita bisa mengambil bagian dari situ. Kita bisa ini. Saya setuju yang dibilang sama
Pak Yos, bahwa kita bawa dalam doa karena kita nggak bisa merubah istri kita. Hanya Tuhan yang bisa rubah istri kita. Hanya Tuhan yang ini. Banyak Thank you. latar belakangnya kita harus mengerti. Kenapa harus seperti itu. Ya saya mohon maaf bukan bermaksud untuk mengajar. Tetapi tujuan saya sederhana. Supaya kita mengerti bahwa dasarnya seperti itu. Itu pendapat saya. Ya kalau kalau memang nggak disepakati ya sudah. Saya pada dasarnya ya cuma menyampaikan apa yang saya pikirkan, pendapat saya. Baik, makasih Pak Hari. Jadi dari Pak Hari melihat dari latar belakang ya, kenapa mungkin istrinya punya sifat perangai yang seperti itu, dilihat latar belakangnya gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih. Jadi kita juga harus melihat latar belakang istri kita juga, Bapak-bapak ya, para pria dewasa di sini ya. Jadi jangan hanya kita tahu diri kita aja, kalau istri kita nggak ngerti gitu, kenapa dia mengalami. Saya waktu itu juga pernah punya kisah tentang istri saya itu, kalau saya dikasih sesuatu kan, saya pelayanan terus ketemu dengan tamu gitu kan, karena saya tour guide. Nah, lalu saya dikasihin sesuatu sama tamu saya, nggak tahu tiba-tiba hari itu saya bilang sama istri saya dikasih ini loh, sama baju sama tamuku loh, ini bagus banget, aku bilang gitu. Aku pikir dia itu bahagia bapak-bapak, senang banget gitu. Ternyata dia senewan dia seharian kayak bete gitu. Kenapa? Saya pikir kan harusnya senang gitu ya, suaminya dapat hadiah dari ini kan gitu. Saya pikir dia akan enjoy gitu. Ternyata dia senewan gitu. Nah, baru tiba-tiba saya hati ke hati sama dia ngobrol gitu ya. Kok saya kalau nunjukin ini sesuatu hadiah, kenapa kamu kayak gitu. Pas lagi ajak makan gitu ya, ngajakin makan enak gitu, tak ajakin dia keluar. Biasa kalau dia udah senewan gitu, saya ajak dia makan keluar Pak. Jadi kalau istri lagi senewan bapak-bapak, ajak keluar, ajak makan keluar gitu. Jangan ajak ke Alfamart aja. Tapi ajak keluar, makan di mana gitu, ngobrol gitu ya. Nah, saya waktu itu ngobrol. Ternyata istri saya itu terbuka sama saya akhirnya. Saya nggak tahu loh waktu itu tahun ke-6. Udah tahun ke-6 saya menikah. Saya baru tahu itu. Istri saya bilang gini, yang aku itu kan kembar. Jadi kalau bapakku ngasih sama Uco, jadi dia kembar cewek cowok. Jadi kalau dia dikasih si kembarannya dikasih hadiah, dia pasti dikasih hadiah sama papanya. Jadi selalu dikasih bersamaan. Jadi makanya itu menjadi sebuah karakternya dia. Kalau dia dapat sesuatu, dia pasti kasih ke suaminya juga sesuatu gitu. Jadi, nah dia kalau lihat suaminya dapat sesuatu dan dia nggak dapat gitu, yang orang lain nggak masalah, kan nggak tahu nggak apa-apa. Yang penting suaminya harus tahu dulu. Ternyata dia harus dikasih hadiah juga rupanya. Nah, benar dari tadi Pak Hari bilang, mungkin kita juga perlu belajar masa lalunya istri kita nih. Mungkin kita udah lama bertahun-tahun kenal pacaran, mungkin udah nikah gitu. Tapi mungkin ada satu bagian yang little bit situation yang kita nggak tahu, ternyata dia punya masa lalu yang kayak gitu. Kita harus sering cross check hatinya. Makanya setiap hari bapak-bapak ya, pria dewasa, coba cross check hati istrinya setiap pagi. Kalau lihat-lihat manyun sedikit, ada apa, ajak ngobrol, makan di luar gitu ya. Jadi biar rumah tangga itu jadinya luar biasa lah gitu ya. Nah, jadi saya ingat jadinya ada slogan orang bijak bilang gini, seorang pria sejati ketika dia mengaku salah, ketika dalam kesalahannya dia minta maaf dalam kesalahannya, dia orang jujur. Lalu seorang pria sejati ketika dia mengaku salah, dia minta maaf, tapi karena ketidaktahuannya dia orang bijaksana. Tapi seorang pria sejati ketika dia mengaku dia minta maaf, tapi dia nggak salah, tapi dia selalu minta maaf, dia itu suami. Itulah suami. Jadi suami harus siap ya, kalau disalah-salahin sama istri,
maaf ya gitu. Bukan berarti kita kalah, Bapak-bapak. Karena istri kita ini kaum yang lemah. Ada firman Tuhannya. dan oh jadi saya harus buka nih firman Tuhannya ya. Mungkin ada yang bisa bantu ya. Istri lemah gitu ya. Nih, saya bacakan ya. Karena kenapa? Setiap doa kita, ketika kita mengasihi istri kita, maka doa seorang pria yang mengasihi istrinya di tengah kelemahan istrinya, itu banyak dijawab Tuhan. Jadi, kalau kita banyak berdoa, tapi kita nggak dijawab Tuhan, mungkin jangan-jangan kita hari ini nggak mengasihi istri kita, Bapak Ibu. Bapak-bapak ya. Jadi, mana ya firman Tuhannya? Aduh, saya lupa. Kemarin ada yang bisa bantu? Di 1 Petrus 3 ayat 7, Bang. 1 Petrus 3 ayat 7 boleh dibacakan? Dr. Boleh. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Haleluya ya. Jadi benar banget hari ini kalau men's family comes first itu harus benar. Jadi kita harus lihat istri kita. Kalau anak suatu waktu akan meninggalkan kita, tapi istri akan selalu bersama kita sampai maut memisahkan. Jadi kasih istri kita ya Bapak-bapak ya. Walaupun sebanyak kekurangannya, bawa dia mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, sehingga berkat-berkat bahkan anak-anak kita akan menjadi yang takut akan Tuhan dan menjadi gagah perkasa, prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Haleluya. Mungkin dari Pak Pastor Tajo, silakan. Mungkin bisa closing statement dulu. Silakan, Pak. Sebentar, tadi ada satu orang yang belum bicara ya, saya cari-cari, tapi atau udah keluar ya? Ada satu lagi ya, yang fotonya anak kecil ya. Itu saya juga, Pak. Oh, oke Bro Rona, makanya dari tadi kok dia belum dikasih kesempatan. Tadi saya share itu. Oke. Ya oke. Makanya saya cari dia. Oke. Jadi kalau closing statement saya adalah suami itu pater, sumber, artinya sumber kesembuhan dari Tuhan juga bisa lewat suami. Karena apa? Kalau istri, anak gitu ya bermasalah, itu kuncinya kan cuma paternya harus mengasihi dia. Seorang suami yang mengasihi istri, mengasihi anak-anaknya. Ingat kuasa daripada kasih. Macan aja dikasihi bisa jinak. Mama cantik, ya kan? Macan dikasihi bisa jinak. Dikasihi bisa jinak kan? Macan. Ya kan? Binatang apa sih yang kalau dikasihi nggak bisa jinak? Sebutin deh. Semua bisa jinak. Apalagi istri, anak-anak. Kenapa anak-anak istri kadang jadi bermasalah? Karena ya mungkin kurang dikasihi. Jadi tadi contoh mengasihi ya selalu bilang sorry aja. Seperti Bro Ronald tadi sampaikan ya. Selalu bilang sorry aja. Itu dengan begitu istri merasa gini, aku dikasihi. Maka istri Ayub berubah gitu kan. Jadi istri yang lemah lembut, yang mencintai suaminya. Haleluya. Haleluya. Thank you, Pastor. Luar biasa. Tepuk tangan dong semuanya. Haleluya. Mungkin kita biar tambah fresh, kita minum dulu, seruput dulu kopi integritas kita. Cheers, guys. Haleluya. Aduh, luar biasa. Well, sudah di penghujung acara kita ya. Kita akan berdoa dulu. Ronald. Ya, silakan Pak. Pastor Yos. Ya. Sorry, saya hanya memberikan masukan pengumuman saja. Di grup Kul Pria Dewasa ada link untuk Man of Integrity dari CK4. Jadi linknya itu untuk mendaftar.
Jadi Bapak-Bapak yang di sini man of integrity ikut ya. Jadi Baik. suami-suami kayak Ayub. Canggih ntar. Haleluya. Baik Pak. Ya. Pastor. Ikut. Nanti Ada Pastor Philip Mantopa, Juan Mogi. Ya. Daftar ya. Itu Baik. aja sih. Baik Pastor. Memberkati. Terima kasih buat informasinya. Siap, Pastor. Haleluya, haleluya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami mengasihi, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih kudus tiada taranya. Terima kasih Bapak buat malam ini. Kami boleh merasakan banyak hal yang boleh kami dibenahi Tuhan sebagai seorang suami untuk mengutamakan keluarga kami dari segalanya Tuhan. Karena ketika kami mengasihi Tuhan Yesus, kami harus mengasihi istri kami, anak-anak kami, mendandani mereka, mengajari mereka, membimbing mereka seperti Yesus membimbing jemaat-jemaatnya. Bapak, ajari kami untuk mengasihi. Mungkin juga beberapa teman-teman yang belum menikah juga Tuhan, mereka juga dipersiapkan untuk mengerti kebenaran ini Bapak. Sehingga kami, para pria-pria dewasa yang ada di tempat ini Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan dan diperdekakan. Mungkin di tengah keadaan kami hari ini banyak istri-istri yang masih seperti Ayub Tuhan, istri Ayub Tuhan. Bapak, tapi mampukan kami Tuhan untuk mengasihi mereka, mengasihi istri kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, dengan cara-Mu yang sempurna Tuhan, seperti Ayub Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat malam ini. Kami sungguh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan berdoa syafaat Bapak, yang akan dipimpin oleh Pak Amos Tuhan. Ajari Tuhan, dan biarlah Engkau mendengar doa dari kami Tuhan. Pak Asim boleh bantu berdoa, ada 4 poin yang kita akan doakan. Silakan Pak Asim. Dinyalakan dulu. Ya. Bapak, terima kasih Bapak untuk malam ini Bapak. Kami telah berkumpul dalam acara pria dewasa Bapak. Kami percaya Bapak, malam ini Engkau telah memberkati kami Bapak. Bapak, malam ini Bapak, kami berdoa untuk bangsa Indonesia ini Bapak. Kau berkati bangsa ini Bapak. Kau berkati juga persidangan kami Bapak. Dengan beserta wakilnya Bapak. Biar bangsa ini Bapak sedang terjadi musibah COVID Bapak. Kami percaya Bapak, Kau akan musnahkan virus COVID ini Bapak. Kau musnahkan virus COVID sama sekali dari bangsa ini Bapak. Terima kasih Bapak juga untuk pemerintahan kami Bapak. Kau berkati pemerintahan kami Bapak, dari yang tertinggi sampai terendah Bapak. Kau berkati presiden kami Bapak, wakil presiden kami Bapak. Apapun yang mereka putuskan kami percaya Bapak, itu hanya daripada-Mu saja Bapak. Terima kasih Bapak. Begitu Bapak, kami berdoa untuk gereja kami Bapak. Biarlah gereja kami Bapak bertumbuh Bapak. Biarlah ada satuan hati dalam gereja kami Bapak. Juga untuk terjadinya Pentakosta ketiga kami percaya Bapak sedang berlangsung saat ini Bapak.
di dunia, di bumi ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga untuk hamba-hamba Tuhan Bapak, untuk gembala sidang kami Paniko Bapak, beserta Ibu, beserta tempat wakilnya Bapak. Juga kami juga berdoa untuk gembala CK4 Bapak, Pak Welka untuk beserta Ibu Maulin Bapak, beserta wakilnya Pak, beserta Rana Bapak. Saya percaya Bapak, Allah yang ada untuk hamba ini Bapak. Juga hikmat dan lipat-Mu Kau berikan untuk hamba-hamba ini Bapak. Biar lipatnya akan turun kepada kami Bapak, sebagai hamba-hamba-Mu juga Bapak. Kau berkati hamba-hamba-Mu ini Bapak juga. Kiranya Saudara-Mu senantiasa melindungi mereka semua Bapak. Kami berdoa juga Bapak untuk gembala kami Bapak, KBRI Tanah Abang Bapak, Pak Iskian yang Darjo Bapak. Dan dari Buling-Buling Bapak beserta kedua anaknya, Yehuda dan Serafin Bapak. Kami percaya Bapak, ternyata lebih untuk Pak Iskian yang Darjo Bapak. Juga kerinduannya Bapak untuk mengembalikan 2000 umat di KBRI Tanah Abang. Saya percaya Bapak Engkau akan memberikan yang Bapak untuk digembalakannya Bapak. Kau berkati Pak Saya Mentajo Bapak juga. Kiranya Pak Saudara-Mu senantiasa melindungi Pak Saya Mentajo. Begitu juga kami berdoa juga untuk wakilnya Pak Freddy Bapak, beserta Ibu Liana, beserta keempat anaknya juga untuk keluarga besarnya Bapak. Kau tambahkan hikmat juga Bapak sebagai kabit YWO Bapak. Kami percaya Bapak Engkau akan memberikan ide-ide baru Bapak untuk Pak Freddy Bapak. Juga kiranya berkat melimpah Bapak atas Pak Freddy. Juga kau Saudara-Mu senantiasa melindungi Pak Freddy Bapak. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa untuk kami ini Bapak, sebagai pria-pria dewasa Bapak. Saya percaya Bapak, Kau telah memberkati kami Bapak sepanjang hari ini Bapak. Karena kami percaya Kau telah memberi kesehatan yang baik untuk kami. Sehingga kami dapat bisa melewati hari ini dengan kesehatan prima Bapak. Berkati kami Bapak juga. Kami mohon kiranya Kau Saudara-Mu senantiasa melindungi kami semua Bapak. Terima kasih Bapak atas segalanya Bapak. Terima kasih untuk malam ini Bapak. Hanya di dalam nama-Mu Bapak. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan Pastor Pak Gembala, doa berkat. Haleluya. Yuk kita angkat kedua tangan kita hadapan Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengiringku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri ibadah pria dewasa kita malam hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat Roh Kudus menyertai-mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Amin. Thank you Pak Men. Thank you Pak Jo. Sama-sama. Malam, Pak. Thank you, Bagus. Pak Asyung. Hati. Yo.